Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita masih ada di seri Kristen Basic, Kristen Dasar, membahas pertanyaan-pertanyaan dasar seputar iman Kristen kita. Dan pada kesempatan ini kita mau bahas mengenai isinya Injil. Injil tuh isinya apa sebenarnya? Ya, orang bilang Injil tuh kabar baik. Iya, Injil tuh kabar baik. Itu kan arti kata Injil, Evangelion atau Evangelion. Artinya kabar baik, iya. Ngerti, cuman isi kabarnya apa kok bisa sampai baik? Nah, jawabannya gini. Injil itu isinya adalah sebuah tawaran, undangan, proklamasi, pernyataan bahwa ada kehidupan yang sudah mengalahkan kematian. Ini ditawarkan oleh orang yang sudah mengalahkan kematian. Jadi Anda dan saya dan semua orang yang lain, kita semua ini sedang berjalan menuju kematian, iya nggak sih? Setiap kita kan pasti meninggal dunia ya. Dan setelah meninggal dunia kan kita nggak tahu gitu. Ya, semua agama punya spekulasinya masing-masing lah ya kan. Dan dikatakan itu sebagai kebenaran bagi iman tersebut. Ya, kalau kita agamanya A, kita percaya ini. Agamanya B, kita percaya itu ya kan. Ya, semua agama punya hak masing-masing untuk percaya apa yang ada di balik kematian. Ya, itu kan hak masing-masing orang untuk namanya hak untuk beragama, hak untuk beriman. Ya, terserah lah. Tapi Injil itu bukan tentang pikiran atau ide atau pikiran yang mulia atau apapun lah. Bukan. Injil adalah sebuah pernyataan. Gini loh, aku sudah mengalahkan kematian. Kamu mau ikut aku enggak? Kamu kalau ikut aku, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Gitu, itu Injil tuh begitu. Nada-nadanya tuh begitu. Karena Injil tuh disampaikan langsung oleh sosok yang sudah pernah mati, tapi dia bangkit. Dan dia tidak mati lagi. Artinya kematian tidak bisa lagi menyentuh dia. Gini loh, saudara. Kalau kita ini mau percaya kepada orang yang berbicara tentang kematian dan hidup setelah kematian, maka orang itu salah satu syaratnya adalah dia harus tidak bisa lagi mengalami kematian. Kalau orangnya sudah mati dan kita nggak tahu gimana, ya kita bisa berspekulasi macam-macam. Dan kita bilang itu kebenaran, ya itu hak masing-masing orang lah. Tapi kalau ada orang yang beneran bangkit, ya kan, beneran mengalahkan kematian, nah orang ini harus paling tidak wajib didengarkan untuk dipertimbangkan. Dan bagi orang-orang yang waras, yang logis, ya dia percaya gitu loh. Kenapa? Karena orang ini mengalahkan kematian, nggak main-mainin. Dan kalau kita searching di search engine manapun ya, cuma ada satu orang ini gitu yang mengklaim pernah mengalahkan kematian dan ada saksinya. Ada saksi yang melihat dia mati dan saksi-saksi yang sama yang melihat dia bangkit. Dan justru inti dari agama Kristen itu adalah ini gitu. Kematian dan kebangkitan sosok ini yang namanya Yesus Kristus ini. Itu inti dari iman Kristen. Makanya iman Kristen itu dibangun di atas dasar Injil. Karena apa? Ya Injil itu berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana kematian dan kebangkitan itu menjadi dasar untuk undangan. Undangan kepada semua orang, kamu datang ke sini untuk apa? Menerima kehidupan. Kenapa? Karena kematian sudah dikalahkan. Walaupun kamu nanti mati, tetapi percayalah, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Asik nggak itu? Itu kabar baik. Kabar baik. Jadi Yesus Kristus datang menawarkan kehidupan. Itu isinya Injil. Yesus Kristus menawarkan kehidupan bagi mereka yang sedang berjalan menuju maut. Siapa saja ya Anda dan saya kan. Jadi kenapa kita datang kepada Yesus? Karena Yesus menawarkan kehidupan. Kehidupan yang mengalahkan kematian.
bahasa di Alkitab tuh kehidupan yang kekal. Kan sama aja tuh. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang mengalahkan kematian, kehidupan yang tidak bisa disentuh oleh kematian, itu namanya kehidupan yang kekal. Asik kan? Nah, itu dia. Jadi, Injil itu bentuknya bukan sebuah ide, bukan. Beda antara ide dan kesaksian tuh beda. Ide tuh sesuatu yang berasal dari pikiran manusia, itu ide. Dan kemudian kalau ide itu dipercaya, diasumsikan, ini datang dari Tuhan, ini datang dari pengalaman bersama Tuhan, ya itu terserah lah ya kan. Mau dianggap benar sama beberapa orang, sama banyak orang, ya itu hak orang lah. Injil tuh bukan ide, bukan. Injil tuh kesaksian, berita, proklamasi, ya kan, pernyataan. Proklamasi itu kan berarti dinyatakan dengan bangga, dengan lantang, itu proklamasi. Proklamasi itu dinyatakan dengan bangga, dengan lantang, dengan gagah. Apa yang diproklamasikan di sana? Bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Nah itu, kalau ada satu kalimat yang bisa di take home, ya kan, di take home. Ada satu kalimat yang kalau ini bisa dibungkus dan dibawa pulang, itu kalimatnya. Injil tuh kalau satu kalimat tuh begitu. Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian, dia bangkit dari antara orang mati. Itu isinya Injil, itu proklamasi, dinyatakan dengan gagah, dinyatakan dengan sangat yakin, dinyatakan dengan lantang, Yesus bangkit mengalahkan kematian. Dan karena kebangkitan itu, ada harapan bagi semua manusia, karena ternyata kematian itu bisa dikalahkan. Dan ada orang yang sudah mengalahkannya. Dan orang yang mengalahkan itu mengundang kita datang padanya. Untuk apa? Beroleh hidup yang mengalahkan kematian. Beroleh hidup yang kekal. Nah, itu isinya Injil. Jadi bagi Anda yang masih ragu-ragu, datang pada Yesus. Karena hanya Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga Paulus bilang begini di dalam salah satu suratnya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, kalau Yesus tidak bangkit, ya nggak, iman Kristen tuh sia-sia aja. Ngapain nih percaya, ngapain ke gereja kalau Yesus nggak bangkit? Ngapain Paulus bilang, ngapain kita nih susah-susah? Aku nih susah-susah, aku masuk penjara, karam kapal, dicambuk, dilempari batu, dipukuli orang, berhari-hari aku kedinginan, aku kelaparan, aku dipenjara, segala macam kesusahan, aku mau jalani, tak jabani. Kalau Yesus nggak bangkit, aku ngapain coba? Susah-susah. Mending aku senang-senang aja, karena besok kita mati juga semua kan. Besok entah kapan, setiap orang waktunya berbeda-beda, mati semua kita pada akhirnya. Paulus bilang begitu. Parafrase dari saya. Tapi intinya begitu. Tapi Paulus bilang yang benar adalah dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kematian. Dan harapan itulah yang dibawa Paulus untuk disebarkan kemanapun dia pergi. Dia bilang, "Woi, dengerin umat manusia yang takut selama ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Dengerin, ada harapan bagi kita karena Yesus Kristus sudah bangkit. Maka kita tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Lihat saja Yesus. Karena kematian tidak berhasil menelan dia, ini dia ada hidupnya. Maka ketika bangkit dia bilang sama Thomas, ini tanganku, coba kamu lihat tanganku bolong ini, coba kasih jarimu masuk bolongan ini. Nih dia buka, lihat perutku bolong, lihat masukin ke bolongan perutku ini. Untuk menunjukkan bahwa itu beneran dia yang bangkit. Dan Yesus bangkit. Nah, itu isinya Injil. Proklamasi sekaligus undangan. Proklamasi untuk menyatakan Yesus sudah bangkit. Undangan kepada semua umat manusia termasuk Anda dan saya
untuk datang kepada Yesus, menerima kehidupan yang kekal itu. Karena di dalam Dia, maut sudah dikalahkan. Oke, itu dia. Sementara itu sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.